ini adalah sebuah bagian dari upaya kita menerapkan sistem belajar mengajar berbasis teknologi informasi. Di tengah persoalan corona, saya kira seorang pembelajar perlu mengambil makna-makna tersembunyi. Biasa kita sebut blessing in disguise. Nah, makna tersembunyi inilah jadi bagian pembelajar, bagian tantangan sebagai seorang pembelajar yang tidak hanya tahu apa yang harus dipelajari, tapi bagaimana harus belajar. Selamat bagi Pak Budi, sekali lagi. Semoga ini bisa menjadi sebuah milestone pertama untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih dan saudara-saudara semua, secara resmi saya dalam rangka kegiatan berjenjang kewirausahaan dengan topik Customer Touchpoint dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, terima kasih banyak Pak Kaban atas kesempatannya. Selanjutnya, izinkan saya, Bapak Ibu, saya akan membuka slide dulu tentang materi saya akan hantarkan. Ya, oke, silakan di-share. Wih. Ya, kasih full tayangnya, full slide ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mantap. Pak Kaban yang saya hormati, teman-teman Widya Suara dan teman-teman pejabat struktural dan lainnya, selamat bergabung dalam kegiatan hari ini, yaitu seminar perkonsultansian dengan judul Solusi Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Diklat melalui Customer Touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi acara seminar hari ini dalam bentuk distance learning, pembelajaran jarak jauh, karena kita sedang mengalami musibah virus corona. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Selatan, Haji Imran Jauzi MPD, selaku pimpinan yang senantiasa mensupport kami. Mentor saya, Bapak Ternas Haji Muhammad Siddiq Salam, sebagai koordinator juga senantiasa memberikan support dan bimbingan kepada saya. Begitu pula kepada pemerintah Kabupaten Sidrap dan pemerintah Kabupaten Bone yang telah bersedia kemarin melaksanakan sosialisasi, dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pejabat struktural di lingkup BPSDM Provinsi Selatan dan teman-teman Widya Suara yang sungguh luar biasa memberikan support kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menceritakan dulu tentang perjalanan panjang saya sampai saya menuju seminar di hari ini. Pada tanggal 29 Juli sampai 16 Agustus 2019, saya dengan Pak Yamin mengikuti pelatihan kewirausahaan tingkat tinggi berbasis e-learning. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 22 September 2019, saya melakukan persiapan untuk proses uji kompetensi. Kemudian, yang ketiga, pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2019, saya mengikuti uji kompetensi di LAN RI Jakarta. Kemudian terakhir, tanggal 26 September 2019 sampai kemarin, 26 Maret 2020, saya menyebut sebagai proses perkonsultansian. Tanggal 6 Februari 2020 saya melakukan sosialisasi di Pemkab Sidrap. Kemudian tanggal 10 Februari 2020 saya melakukan sosialisasi di Pemkab Bone. Bapak Ibu yang saya hormati, judul yang saya angkat adalah solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat melalui Customer Touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini, terbatasnya kewenangan penyelenggaraan diklat, itu poin pertama. Yang kedua, terbatasnya layanan jenis-jenis diklat, terutama diklat teknis dan fungsional di kabupaten kota. Yang ketiga, belum maksimalnya perolehan jaminan mutu diklat akreditasi. Dan yang keempat, terbatasnya penerapan teknologi informasi komunikasi dalam manajemen kediklatan maupun untuk kegiatan diklat secara langsung. Dari keempat permasalahan ini saya menyimpulkan satu permasalahan utama, yaitu bahwa kurang optimalnya
pelayanan penyelenggaraan diklat, sehingga perlu suatu upaya, maka saya katakan ada upaya untuk melakukan optimalisasi pelayanan penyelenggaraan diklat, sehingga tercetuslah satu ide, yaitu solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat melalui customer touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, customer touchpoint ini sesungguhnya merupakan perangkat branding sekaligus alternatif solusi pengoptimalan layanan penyelenggaraan diklat. Melalui customer touchpoint, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan setiap saat para pelanggan dapat melakukan kontak dengan yang dimiliki, baik itu hanya menyentuh maupun terhubung dengan apapun yang berkaitan dengan brand BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara tujuan yang saya akan capai, alhamdulillah sudah tercapai, yaitu untuk mendeskripsikan solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat melalui customer touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, selanjutnya saya melakukan identifikasi masalah. Jujur saya katakan bahwasanya masalah yang teridentifikasi ini sebanyak 13, saya melakukan diskusi, tanya jawab dengan pejabat struktural dan teman-teman media suara. Maka kami dapatkan 13 masalah yang teridentifikasi. Dari 13 masalah yang teridentifikasi ini, selanjutnya saya melakukan penilaian dengan menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, serius, dan growth. 13 ini saya melakukan penilaian harapannya untuk menemukan prioritas masalah. Jadi setelah dilakukan penilaian USG dan akan muncul ternyata ada 2 poin, poin 1 dan poin 5 yang total peringkatnya tinggi banget, yaitu poin 1 dan 5. Dari 2 poin ini saya menentukan poin 5. Kurangnya solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil USG ini, bahwa masalah yang saya temukan tadi hasil USG yaitu kurangnya solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat. Kemudian dari ini saya berusaha munculkan ide kreatif untuk menutup kesenjangan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan yaitu menggunakan teknik semantik, Bapak Ibu. Teknik semantik ini adalah teknik untuk menemukan ide atau gagasan baru dengan menggunakan kata tertentu yang dapat memberi nilai tambah. Sehingga dari permasalahan yang tadi saya munculkan, saya perbaiki dengan menjadi kurangnya solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dari permasalahan ini, apa yang saya harapkan yaitu suatu layanan penyelenggaraan diklat melalui customer touchpoint. Inilah rekomendasi penyelesaian yang saya akan lakukan tentunya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Saya mulai dari jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang saya lakukan itu adalah perkonsultasian mengenai solusi optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat melalui customer touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara lokasi dan waktunya, tentunya, ya Pak, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kedua di BKPSDM Kabupaten Sidrap sebagai tempat kami melaksanakan sosialisasi, juga BKPSDM Kabupaten Bone. Dan waktunya dari bulan Februari sampai Maret tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan kegiatan saya dalam perkonsultasian ini ada 5. Pertama, perancangan. Kedua, pengembangan. Ketiga, uji coba. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima adalah monitoring evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan uraikan satu demi satu. Yang pertama, untuk tahap kegiatan. Pada tahapan pertama perancangan ini, kegiatannya itu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan kondisi yang terjadi, mengidentifikasi kemudahan dan kekuatan, dan menentukan prioritas. Sementara outputnya Oktober sampai Januari 2020, dan outputnya adalah menghasilkan suatu proposal perkonsultasian, di mana proposal perkonsultasian ini alhamdulillah sudah kemarin diuji cobakan di LAN Jakarta.
Bapak Ibu, tahapan kegiatan kedua saya yaitu tahap pengembangan, di mana kegiatannya itu melapor kepada pimpinan dan mentor, mendiskusikan proposal yang telah dibuat, mendiskusikan value layanan penyelenggaraan diklat, mengidentifikasi layanan penyelenggaraan diklat customer to point, dan mengembangkan layanan penyelenggaraan diklat tersebut. Waktunya kemarin Januari sampai Februari, dan sementara outputnya sangat banyak, ada output dokumentasi, proposal, hasil value, hasil sertifikasi, dan hasil pengembangan layanan. Ini adalah dokumentasi saya bersama Pak Kaban, pimpinan saya, melakukan konsultasi dengan beliau perihal proposal yang telah disusun dan value layanan penyelenggaraan diklat di ruangan beliau. Ini juga adalah konsultasi saya dengan mentor saya, Pak Muhammad Siddiq Salam, perihal proposal perproduksian yang telah kami susun sekaligus tentang RTL, rencana tindak lanjut saya di ruangan beliau. Kemudian tahap kegiatan ketiga saya itu tahap uji coba, di mana kegiatannya adalah mengadakan koordinasi dengan BKPSDM penyelenggara daerah, yaitu BONE dan Sinrap, kemudian melaksanakan sosialisasi layanan di tempat beliau mereka, kemudian memperbaiki konsep layanan, lalu mengolah bahan dan data. Waktunya kemarin Februari 2020 dan outputnya seperti biasa ada surat permohonan, surat tugas, hadir, koordinasi, dan seterusnya. Ini adalah dokumen surat saya dari pimpinan melaksanakan sosialisasi di Sinrap dan surat tugas saya. Dan yang kedua adalah surat tugas saya juga di BONE kemarin dan surat permohonan sosialisasi di BONE. Dan ini adalah dokumentasi saya melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Sidrap, di Aula Kantor Bupati Sidrap tanggal 6 Februari 2020. Dan ini adalah peserta sosialisasi yang ada di Sidrap. Dan ternyata pesertanya lumayan banyak. Kebanyakan adalah kasubag kepegawaian, OPD Dinas dan OPD Kecamatan. Bahkan ada kepala SD, SMP selaku mentor. Dan tentunya teman-teman BKSDM Kabupaten Sidrap yang berlangsung 6 Februari 2020 kemarin. Berikutnya ini adalah sosialisasi saya di Kabupaten BONE, tempatnya di Aula Keuangan. Dan ini adalah peserta di kami usai melaksanakan sosialisasi, ada foto bersama dengan peserta yang pesertanya juga ada umumnya kasubag kepegawaian dan tentunya teman-teman dari BKPSDM Kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati tadi. Pasca sosialisasi, jadi setelah kami melakukan sosialisasi di dua tempat tersebut, kami kembali melakukan koordinasi dengan pimpinan, Bapak Ibu. Koordinasi kami mengenai perihal layanan customer touch point dalam bentuk video di ruangan pimpinan pada Februari 2020. Selanjutnya kami juga melakukan lagi konsultasi dengan beliau, saya, perihal perbaikan video layanan penyelenggaraan diklat dan penandatanganan dokumen pada tanggal 14 Februari 2020. Ya, kalau ada ide dari teman, kita masuk di join istilahnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Abe? Iya, kalau kita mau bikin acara. Ini adalah video layanan saya yang pertama, di mana saran dari pimpinan diperbaiki karena masih banyak touch yang ditambah dan diberikan suara musik. Nah, ini video yang pertama yang kami buat. Setelah itu kami datang lagi satu video yang kedua. Alhamdulillah di sini juga ada saran untuk diganti, di mana ada suara laki-laki yang muncul awalnya disarankan untuk diganti ke suara perempuan, dan perbaikan redaksi beberapa touch tertentu. Alhamdulillah dari dua kali. Kalau kita baik, Bapak yang saya hormati, dari dua video ini alhamdulillah setelah kami perbaiki dan lahirlah video yang ketiga, nantinya Bapak akan menonton video tersebut sebagai output kami. Baik, Bapak Ibu yang hormati, tahapan kegiatan keempat saya yaitu tahap implementasi. Kegiatannya adalah mengupload video layanan ke media sosial, kemudian melaksanakan hari ini Bapak Ibu, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai prosedur, kemudian mencatat dan merangkum. Dan outputnya tentunya adalah video layanan yang diupload ke sosial media. Ini ada contoh saya telah mengupload video saya. Dan ini adalah surat mengenai kegiatan hari ini.
seminar hasil perkonsultasian. Ya, Pak Budi yang mengundang. Kelima yang terakhir saya adalah melakukan monet yang tentunya saya akan laksanakan setelah seminar hari ini, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan tentunya membuat laporan kegiatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ada potensi kendala dan ada alternatif solusi. Nah, tentunya ini potensi kendala umum saya temukan, tapi saya melihat ada keterbatasan waktu pimpinan untuk menjadi prioritas kegiatan kepolisian, kemudian banyaknya jadwal tugas melaksanakan kegiatan kemarin, dan kurang efektifnya kerja pegawai yang ditugaskan untuk membantu dan seringkali mengerikan dengan tidak adanya reward sebagai anggota panitia. Ini potensi kendala. Jadi, alhamdulillah ada alternatif solusi yang kami tawarkan, yaitu tentunya saya memanfaatkan waktu luang pimpinan dalam situasi tertentu. Alhamdulillah selalu saya ketemu dengan beliau, lihat kegiatan beliau. Kemudian saya juga mengurangi jadwal tugas melaksanakan kegiatan, kemudian mengefektifkan kerja pegawai yang ditugaskan untuk membantu, dan solusi terakhir tentunya adalah memberikan pemahaman kepada panitia atau usulan alokasi dana tambahan meningkatkan reward panitia. Ini alternatif solusi dari potensi kendala yang muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua output utama dari perkonsultasian saya. Yang pertama yaitu layanan penyelenggaraan Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Selatan. Yang kedua adalah laporan perkonsultasian solusi optimalisasi penyelenggaraan diklat melalui Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Selatan. Dua output ini alhamdulillah sedang on progress. Yang pertama sudah selesai alhamdulillah, dan yang kedua on progress. Kemudian kesimpulan, Bapak Ibu izinkan saya akan membacakan kesimpulan yang saya peroleh dari hasil perkonsultasi saya. Yang pertama, bahwa layanan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat dioptimalkan dengan salah satu solusi layanan, yakni Customer Touchpoint. Itu kesimpulan pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, saya menyatakan bahwa customer touchpoint ini dimaksudkan sebagai perangkat branding, sekaligus alternatif solusi pengoptimalan layanan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ketiga, bahwa dengan customer touchpoint ini diharapkan setiap saat pelanggan dapat melakukan kontak dengan brand yang dimiliki, baik itu hanya menyentuh maupun terhubung dengan apapun yang berkaitan dengan brand BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terakhir, saya menyatakan bahwa layanan penyelenggaraan diklat melalui Customer Touchpoint ini dibuat dalam bentuk video yang singkat tetapi luas, mulai dari info penggunaan produk sampai layanan dari brand yang dimiliki BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan akhirnya saya memberikan saran bahwa yang pertama, semoga hasil perkonsultasian ini dapat dijadikan sebagai salah satu touch, sentuhan untuk optimalisasi layanan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, harapan saya adalah semoga layanan penyelenggaraan diklat Provinsi Selatan dapat lebih dioptimalkan melalui salah satunya adalah layanan Customer Touchpoint. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan menayangkan output saya mengenai Customer Touchpoint. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Layanan penyelenggaraan diklat Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Output pelatihan kewidyaswaraan berjenjang tingkat tinggi e-learning tahun 2019 oleh Dr. Haji Budiman Tahir MPD, Widyaswara Ahli Madya, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Konsep layanan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Sight, apa yang dilihat oleh customer? Sound, apa yang didengar customer? Smell, aroma khas yang dapat dinikmati oleh customer? Taste, cita rasa makanan yang dapat dinikmati oleh customer? Touch, sentuhan layanan yang dirasakan oleh customer. Customer Touchpoint merupakan perangkat branding. Melalui Customer Touchpoint, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan setiap saat pelanggan dapat melakukan kontak dengan brand yang dimiliki, baik itu hanya dengan menyentuh maupun terhubung dengan apapun yang berkaitan dengan brand BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga
Customer Touchpoint ini sifatnya sangat luas, mulai dari info penggunaan produk sampai layanan dari brand yang kita miliki. Value Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan meliputi si pakatau, si pakainge, si pakalebbi, si patokong. Si pakatau adalah memanusiakan manusia, saling menghormati, tidak saling membeda-bedakan. Implementasi dari nilai si pakatau dalam penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai religius. Kepada yang muslim misalnya, diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, toleransi antar penganut agama yang berbeda, jujur, peduli sosial, dan menghargai prestasi. Si pakainge adalah saling mengingatkan, mendengarkan pendapat, dan nasihat orang lain. Nilai si pakainge memiliki hubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu nilai demokratis, peduli lingkungan, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kreatif, dan komunikatif. Si pakalebbi adalah saling memuji, menghargai sesama manusia. Nilai si pakalebbi dalam penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menciptakan suasana kekeluargaan, yaitu memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain atas usaha atau prestasinya, saling memuji, menghargai hasil karya orang lain, tidak merendahkan orang lain, bahkan saling menghargai sesama manusia. Sifat tokong adalah saling menegakkan, saling membantu, dan bekerja sama. Implementasi nilai sifat tokong dalam penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan antara lain saling tolong-menolong dalam menghadapi segala kesulitan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas pre-training, in-training, post-training. Customer Touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan pre-training meliputi in-training meliputi post-training meliputi Touchpoint website dan sosial media BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dan diakses melalui website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan email. Untuk mengetahui layanan penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggunakan Touchpoint Call Center yakni 0411 87 6223. Touchpoint dari sistem administrasi diklat seperti pendaftaran secara online yang menghasilkan output CV dapat dilakukan melalui website BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Touchpoint schedule diklat dari penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dapat diakses melalui media daring bpsdmsulsel.id/sibang, lalu login peserta, lalu pilih menu jadwal diklat, lalu schedule diklat Latsar CPNS sebagai contoh. Touchpoint kurikulum penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas kurikulum Latsar CPNS, pelatihan kepemimpinan pengawas, dan pelatihan kepemimpinan administrator yang dapat diakses melalui link siwi.lan.go.id atau link bpsdmsulsel.id/sibang. Sedangkan kurikulum diklat teknis dan fungsional diakses khusus di website BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kurikulum Latsar CPNS berdasarkan Perlan nomor 12 tahun 2018. Struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Touchpoint pemanggilan penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan surat pemanggilan yang dikirim melalui media daring. Sedangkan untuk informasi peserta menggunakan langkah-langkah. Buka link bpsdmsulsel.id/sibang, lalu login peserta, lalu pilih peserta, lalu diklat Latsar CPNS sebagai contoh, lalu pilih angkatan, lalu pilih tampilan data, lalu nama peserta yang mau dilihat informasinya, kemudian pilih action. Touchpoint sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas asrama, ruang belajar, ruang makan, ruang olahraga, tempat ibadah, toilet, parkiran, ambulans, dan lain-lain. Kenyamanan sarana dan prasarana akan didapatkan oleh peserta ketika mengikuti diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Sarana dan prasarana kampus 1, gedung, masjid, aula, ruang belajar, ruang makan, perpustakaan, ruang klinik, sarana olahraga, kamar, toilet, ruang terbuka hijau, ruang tunggu, ruang koperasi, kolam ikan, parkiran, sarana dan prasarana kampus 2, gedung, masjid, ruang server Sibang SDN, aula, ruang belajar, ruang makan, klinik,
Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 tempat, Kampus 1, Kampus 2. Touchpoint registrasi peserta dilakukan dengan 2 cara, yaitu registrasi online dan registrasi manual. Registrasi manual dilakukan ketika peserta memulai on campus. Touchpoint aplikasi SIBANG SDM atau Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan sarana informasi penunjang penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui bpsdmsulsel.id/sibang. Touchpoint orientasi kampus merupakan sentuhan awal yang diberikan oleh penyelenggara kepada peserta diklat ketika memasuki kampus atau on campus. Selanjutnya, diberikan overview kegiatan sebagai sentuhan lanjutan. Touchpoint pre dan post test diberikan secara online. Peserta mengakses ujian bpsdmsulsel.com, lalu pilih ujian akademik, lalu login sebagai peserta. Seminar rancangan dan seminar hasil merupakan touchpoint penyelenggaraan diklat untuk kegiatan Latsar CPNS dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau administrator. Penguji mengakses ujian bpsdmsulsel.com, lalu pilih ujian aktualisasi, lalu masukkan username dan password penguji. Mentor dapat mengakses media daring yang disediakan, sekaligus memberikan tanggapan saat penyelenggaraan seminar. Widya Iswara merupakan touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 34 orang. Mereka terbagi dalam 3 kategori jabatan, yakni 11 Widya Iswara Ahli Utama, 14 Widya Iswara Ahli Madya, dan 9 Widya Iswara Ahli Muda. Sebanyak 14 orang bergelar doktor dan selebihnya bergelar magister. Kit dan modul materi tidak lagi menggunakan hard copy, melainkan soft copy yang dapat diakses langsung oleh peserta diklat. Akses diklat kit dan modul materi dilakukan melalui bpsdmsulsel.id/sibang, lalu login sebagai peserta, lalu pilih menu diklat dan akan muncul modul materi yang dikehendaki. Apel pagi, siang, malam, khususnya untuk peserta Latsar CPNS merupakan touchpoint dari layanan penyelenggaraan diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengecek dan mengetahui kesiapan peserta mengikuti kegiatan diklat. Room service sebagai touchpoint di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 7 orang di kampus 1 dan 8 orang di kampus 2. Mereka sigap untuk memberikan layanan kebersihan dari setiap kamar peserta diklat. Tim medis sebagai touchpoint layanan penyelenggaraan diklat BPSDM Sulawesi Selatan terdapat di kampus 1 dan di kampus 2. Mereka senantiasa siap sedia memberikan layanan kesehatan kepada peserta diklat. Touchpoint Nursery Room terdapat di kampus 1 dan kampus 2 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Nursery Room sebagai layanan untuk ibu menyusui. Touchpoint Catering and Laundry terdapat di kampus 1 dan kampus 2 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Touchpoint ini sebagai bentuk kemudahan layanan bagi peserta diklat.
Peserta dapat menyampaikan keluhan secara langsung atau menuliskan di papan informasi yang disediakan. Touchpoint Helpdesk dapat diakses oleh peserta diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan melalui bpsdm.sulselprov.co.id. Lalu pilih menu data dan informasi, lalu pilih kontak kami atau email bpsdm.sulselprov@gmail.com. Touchpoint ini sebagai sarana memberikan bantuan dan penanganan keluhan sedang dalam pengembangan. Touchpoint pengumuman kelulusan langsung dilakukan oleh penyelenggara ketika usai pelaksanaan diklat. Touchpoint penanganan sertifikat dilakukan dengan langsung memberikan sertifikat kepada peserta usai penutupan untuk pelatihan teknis dan fungsional. Sedangkan untuk pelatihan latsar CPNS dan pelatihan kepemimpinan mengikuti proses melalui sistem registrasi STTP dari LAN. Evaluasi peserta pasca diklat merupakan touchpoint yang dilakukan sebelum penutupan diklat. Sedangkan evaluasi peserta terhadap Widya Iswara langsung dilakukan secara online usai penyampaian materi oleh Widya Iswara. Evaluasi program sebagai touchpoint dilakukan secara internal BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Evaluasi program diberikan oleh Widya Iswara dan pejabat struktural lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Touchpoint laporan kegiatan langsung dilakukan oleh penyelenggara diklat usai pelaksanaan diklat. Informasi diklat lanjutan sebagai touchpoint BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan langsung disampaikan oleh penyelenggara saat penutupan diklat. Informasi diklat lanjutan juga diberikan di website dan media sosial lainnya. Touchpoint Ikatan Alumni seketika terbentuk usai penutupan diklat. WA Grup Angkatan merupakan jaminan kekuatan Ikatan Alumni pasca diklat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah menonton output yang kami hasilkan. Bisa bertanya. Bapak Ibu hormati, alhamdulillah ada sebanyak 21 partisipan yang melihat atau mengikuti seminar kami, dan tentunya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan masukan atau tanggapan. Ada dari Ibu Siti Nuraini yang mengajukan tangan, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu, ada juga peserta kita dari Jakarta. Makasih Ibu Dr. Iya, Sati. mantap Jakarta. Tepuk tangan, tepuk salut Jakarta. Tepuk salut. Ya, beri tepuk salut Jakarta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah. Mana Jakartanya? Jakarta. Bu Santi. Bu Santi, terima kasih. Santi. Corona. Iya, makasih diundang Pak Budi. Makasih Bu, alhamdulillah. Ya, saya juga menyapa teman-teman yang baru bergabung. Makasih juga tadi bergabung Pak Awa, Pak Kabir, Pak Idris, makasih Pak Dul dan teman-teman lain. Pak Bahludin, makasih hadir. Baik, Bapak Ibu saya hormati, sampai saya jangan sempat menyapa satu-satu. Izinkan saya akan minta tanggapan dari masukan dari Suaranya kecil Pak Budi.
Ibu Dr. Kasih naik sedikit volume Pak Budi. Iya, Pak Budi kasih keras sedikit volumenya Pak Budi, volumenya. nggak didengar. Putus-putus. Full ini Pak. Oh, Full masuknya. oh iya. Baik, Aman lagi. Bapak Ibu, izin, saya akan dulu masukkan tanggapan dari Ibu Dr. Siti Nuraini. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Kaban yang kami rindukan Pak, karena sudah lama tidak bertatap muka, walaupun sekarang sudah melihat wajahnya, tapi rasanya tidak sama dengan bertatap muka. Teman-teman semua yang saya rindukan juga, serta Pak Budiman Tahir, Dr. Budiman Tahir yang saya banggakan. Alhamdulillah sampai sekarang adik sudah menyelesaikan tugas utamanya lagi sebagai peserta diklat berjenjang tinggi yang susah untuk digapai oleh usia yang semuda adik ini. Alhamdulillah, touch point adalah bahan atau tema dari materi penjenjangan adik. Ada pertanyaan saya, Dinda, pertama. Siap. Kenapa, apa pertimbangannya sehingga sosialisasi penyelenggaraan layanan diklat ini Pak Budiman pilih Kabupaten Sidrap, Bone, dan Provinsi? Padahal diklat teknis itu banyak di Kota Makassar. Kenapa mesti pilih di kabupaten? Ya, itu yang pertama. Jadi setelah adik menyosialisasikan layanan penyelenggaraan diklat ini, ada saran yang saya mau berikan, Dek. Ya, siap. Tadi adik memperkenalkan sarana dan prasarana serta apa yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Siap. Saya bangga sekali adik menyampaikan bahwa di situ ada masjid, ada aula, ada ruang belajar, asrama, ruang makan, klinik, perpustakaan. Yang belum adik masukkan yaitu sekarang kita punya studio BPSDM. Mungkin masih bisa ditambah, dan yang paling saya berharap deh kiranya bisa ditambahkan kontak person masing-masing. Misalnya kontak person pengurus masjid. Siapa tahu ada peserta diklat kita yang berniat menambah amal ibadahnya untuk menyumbang di masjid. Yang kedua, kontak person aula. Jangan sampai ada yang ingin menggunakan aula kita bisa menambah visa BPSDM. Ya, kemudian kontak person pengurus asrama, kontak person ruang makan, kontak person klinik. Pokoknya semuanya begitu. Semuanya, ya. Namanya studio yang sekarang dalam tahap pembangunan. Studio BPSDM, jangan sampai ada pemikiran teknis yang lebih yang bisa mempercantik lagi studio kita. Ruang ya, widya suara juga, ruang widya suara. Ya, jumlah widya suara juga perlu diupdate. Betul. Jumlah widya suara serta jabatan-jabatan. Ruangannya. Ya, widya usaha utama sekarang sudah 18 jumlahnya, sayang. Betul. Oke, terima kasih untuk sementara Pak Budi. Lanjut, sukses. Terima kasih banyak Ibu Haji, Ibu Dr. Siti Nuraini. Selanjutnya, siapa tadi angkat tangan? Pak Arwin Malik. Oh, sampai Pak Arwin. Angkat tangan ya. Pak Agus. Oke, maaf Pak Arwin yang ketiga. Pak Arwin yang ketiga. Yang kedua. Ya, saya juga mau bertanya nih. Ya, yang keempat, kurang Pak Andi Amin. Oke. Kelima Pak Haris. Saya dulu ya. Baik, Pak Dr. Agustinus, saya persilakan Tabe. Ya. Tadi ya. mungkin saya agak ke belakang sedikit ya. Ya, boleh. Tentang apa? Menetapkan prioritas masalah itu. Kenapa bisa lolos itu kok sampai 18 ditampilkan? 13. Iya. 13 ya. Ya. Itu apa? Dalam menetapkan USG maksimum itu 7, Pak. Ya. Ya, cukup 7. Itu maksimum. Dan itu juga terlalu banyak kalau 7. Ya. Jadi cukup saja 5. Karena itu sudah tersaring di dalam analisis SWOT. Iya. Sudah tersaring di analisis SWOT itu.
Jadi tidak perlu terlalu banyak ditampilkan. Itu berarti kalau muncul 13, berarti Bapak belum melakukan penyaringan. Siap. Nah itu hati-hati di situ. Nah oleh karena itu, Bayanya hati-hati. nah ini soal teknis pengambilan keputusan ya. Siap. Dalam menetapkan skala prioritas masalah. Prioritas. Jadi tampilkan saja 5 Pak Budi. Siap, siap. Terlalu banyak itu. Ya. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apakah masalah jaringan tadi banyak tadi penjelasan tutorialnya tadi tidak sinkron antara gambar dengan apa yang dikatakan tadi. Coba dicek kembali nanti ya. Siap. Khususnya ketika masuk dalam penjelasan sarana prasarana. Itu saya secara teliti saya ikut itu. Kayaknya telat ini. Ya. Oke, saya kira itu Pak Budi ya. Ya, baik. Saya kira itu dua hal yang Dr. Agustinus atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya Pak. Mungkin faktor jaringan. Pak Arwin Malik. Ya mungkin jaringan tadi ya. Pak Arwin Malik. Makasih. Minum dulu. Download saja filenya. Pak Budi sudah kirim file kan? Download saja filenya. Iya. Oke, baik. Wah, belum mandi. Udah bisa. Nggak apa-apa, Ji. Belum mandi. Bapak Ibu. Udah mandi. Lama, baru Saya ingat. belum mandi. Dia belum tanya. mandi, karena masih olahraga. Pak, ini lebih sekali ini Pak Budi. Hoax itu dibawanya celana Jam pendek. 9.10 itu harus tunjukkan bawahnya. Pakai CD. Jam 9.10 itu harus berjemur. Hamdana dia. Waktu. Baik, Bapak Ibu, Ya, baik. limit waktu. Mohon Pak Arwin, silakan. Iya, waktu. Oke, Pak Arwin. Silakan Pak Arwin, silakan. Kenapa? Konten tidak terbatas waktu, Ji. Udah. Cukup ya. Iya. Lendra. Ya, makasih Pak. Belum mandi soalnya. Iya, subur janggut tim. Pak Dr. Budi. Masih tetap ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kapan yang saya hormati teman-teman Widya Iswara, ini luar biasa sekali. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. pertama kali kita melakukan kontak secara streaming seperti ini ya, luar biasa. Dan ini penggagasnya adalah Pak Budi khusus untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pak Budi. Biasa sekali. Apa yang ditampilkan oleh Pak Budi tadi terkait dengan touch point, ini sangat bagus sekali Pak Budi. Cuman ada beberapa saran yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, dari tadi kita hanya menyampaikan tentang touch point mulai dari kegiatan pre-training, in-training sampai dengan post-training gitu Pak Budi. Touch point ini, padahal sebenarnya kita harus menjelaskan dulu kepada audiens apa sebenarnya itu touch point gitu. Apalagi kita berbicara tentang touch point BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, yang Pak Budi jelaskan tadi ini semua tentang bagaimana fasilitas dan penyelenggaraan training yang ada di BPSDM gitu. Tapi tidak menyebutkan secara spesifik sebenarnya dari sisi touch point-nya di situ apa gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang touch point berarti bagaimana kita memahami kebutuhan pelanggan ya. Memahaminya ini dalam bentuk bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sementara tadi yang Pak Budi jelaskan itu semua fasilitas kegiatan sarana prasarana yang ada di BPSDM. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dan semua disebutkan sebagai touch point, no gitu. Kalau semua sudah berdasarkan SOP itu bukan touch point. Dalam arti kata bahwa touch point itu adalah nilai lebih untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kalau sudah sesuai dengan standar, saya pikir itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita gitu. Nah, ada hal yang menarik di sini, Pak Budi, ini mau digali lagi, mau dikembangkan tentang budaya kerja yang kita akan ciptakan di BPSDM seperti Sipaka Lebih, Sipaka Tuo, dan itulah tadi ya ada 4 Sipa. Nggak tahu. Ya, itu sebenarnya yang perlu digali sebagai bentuk touch point yang nanti kita adopsi masuk ke dalam bentuk kegiatan, Pak. Ya,
Karena jujur saja kalau berbicara touch point kita pun belum punya kerangka acuan yang jelas gitu. Ya mohon maaf ini kita belum memiliki SOP dan standar penyelenggaraan diklat yang baku gitu. Bagaimana kita mau mengembangkan sistem penyelenggaraan pelatihan sementara ada beberapa hal yang menjadi fondasi kita itu yang belum kita lakukan gitu. Mulai dari pre ya. Intinya bahwa tolong dipertegas lagi atau diperkuat lagi apa yang menjadi touch point penyelenggaraan diklat dalam sistem pelatihan yang ada di BPSDM kita. Karena tadi secara umum Pak Budi hanya menggambarkan tentang sistem atau proses penyelenggaraan diklat serta sarana dan prasarananya. Karena sekali lagi touch point adalah bagaimana kita menyentuh kepuasan pelanggan sehingga memberikan nilai lebih terhadap pelayanan yang kita berikan. Sehingga demikian Pak Budi, terima kasih. Saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan cepat jadi widyawisuara utama. Amin. Iya. Pak Budi. Pak Arwin, Pak Budi. Sebelum Pak Harifudin, Pak Andi Amin dulu, yang dulu angkat tangan. Izin Pak Andi Amin. Pak Budi boleh saya menjelaskan? Boleh? Oke, terima kasih. Tunggu dulu Pak. Kasih kesempatan dulu Pak Kaban. Pak Amin. Ya, kasih kesempatan dulu Pak Kaban. Pak Kaban mau bicara. Silakan Pak Kaban dulu. Ya, mungkin menjelaskan sedikit tentang konsep touch point. Bahwa sesungguhnya touch point itu kita adopsi Garuda Indonesia Training Center. Saya kira ada beberapa teman-teman Widya Suara juga sudah pernah sering mendengar istilah itu. Dan itu sudah 2 kali kita lakukan sosialisasi bahkan penyusunan untuk kebutuhan BPSDM. Jadi sekarang paradigma penyusunan program dan kegiatan itu banyak dilahirkan dari touch point. Dulu kalau kita membuat program dan kegiatan, itu kita tarik dari misi. Artinya sifat top down. Visi misi provinsi menjadi program dan kegiatan. Nah, dengan pendekatan customer touch point, kita bisa mengidentifikasi, lihat di mana saja titik-titik sentuh customer kita dengan pelayanan kita, itulah yang kita benahi dalam konteks program dan kegiatan. Jadi kita setuju tadi disampaikan oleh teman-teman, ini belum selesai, tapi ini juga menjadi sebuah data awal kita untuk melihat titik-titik mana saja, apakah di pre, in, atau post training, yang membutuhkan kita punya intervensi untuk perbaikan pelayanan. Jadi saya pikir konsep ini harus kita pahami bersama dan ini harus kita tindak lanjuti. Saya kira bagian daripada Korpu juga seperti itu. Saya kira itu Pak Budi. Terima kasih. Iya, Pak Kaban. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawaban Pak luar biasa. Sampai teman-teman mungkin masih ada lagi yang ingin tadi Pak Andi Amin. Pak Andi Amin dulu. Iya. Iya, Pak Amin dari tadi kasihan. Amin. Dari tadi kasihan. Diangkat tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Saya cuma sekedar saran saja bahwa dalam pelaksanaan training tadi yang ditampilkan bahwa dari pre, in, dan post, bahwa di sini yang kita tampilkan itu karena kita membuat touch point itu terkait dengan benang merahnya dengan pelayanan, bahwa sinergitas perlu yang dilakukan di sini adalah bahwa dari sebelum itu kita harus juga koordinasi dengan beberapa stakeholder internal, kemudian in training juga ya, bahwa di sini sarana prasarana kita di umum ya dengan Kasubag umum itu dengan sekretariat itu perlu diperbaiki bersama, termasuk dengan post training itu terkait dengan monefnya, monitoring dan evaluasinya. Kemudian terakhir dari saya masukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh peserta di sini itu bukan hanya dari lembaga atau dari BPSDM. Kita Widya Suara sebagai bagian dari BPSDM juga harus memberikan pelayanan-pelayanan. Artinya mohon izin kepada semua, mulai hari ini kita semua harus berbenah gitu loh. Artinya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Amin atas sarannya luar biasa. Berikut Pak Harifudin. Ya, oke, makasih banyak. Makasih banyak Pak Budi. Iya, silakan Pak Harif. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih begitu ayah. ya Bapak kawan yang sama-sama kita hormati, Pak Budi yang saya banggakan pada kesempatan kali ini telah memaparkan hasil pengkonsultasiannya. Ya, kemudian dilanjut diseminarkan, dipaparkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah apa yang Pak Budi sudah paparkan tadi itu, ini layaknya kalau misalnya ini diinformasikan kepada seluruh daerah, ini hanya untuk menarik pelanggan lah, untuk menarik pelanggan sebagaimana apa kelebihan-kelebihan dari lembaga kita yang sudah dipaparkan tadi itu. Yang kedua, mungkin begini namanya yang berkaitan dengan persoalan touchpoint itu, mungkin ada dibangun atau ada simbolik brandnya Pak Budi dibuat itu, jadi begitu pelanggan untuk mengetahui persoalan, katakan misalnya persoalan saprasnya, persoalan kurikulumnya, ada brand yang disentuh oleh pelanggan untuk mengetahui informasi persoalan itu. Dan itu mungkin dalam bentuk sentuhan pelayanannya itu mungkin dalam bentuk daring atau seperti apa. Ya, sehingga nanti itu pelanggan paham bahwa kalau persoalan ini kesediaannya BPSDM seperti ini gambarannya. Jadi ada brandnya yang memberikan image kepada pelanggan, arti daripada touchpoint itu. Tadi yang si Pak Katau, si Pak Kainge, itu saya kurang paham apakah itu merupakan salah satu brandnya atau merupakan hanya nilai-nilai instansi kita yang ditanamkan selama ini. Setidaknya setidaknya harapan kita ada semacam simbolik yang ditampilkan atau yang dimiliki oleh lembaga kita yang berkaitan dengan touchpoint ini, sehingga nanti yang brand itu disentuh oleh pelanggan di seluruh daerah yang membutuhkan, dia langsung ada link di situ memberikan informasi image bahwa seperti ini gambaran alur pelaksanaannya kegiatan ini yang kita inginkan atau pelayanan yang kita inginkan di BPSDM Sulsel. Sekira hanya itu dari saya untuk sementara Pak Budi. Apa yang menjadi lebih kan? Ya, jadi ada simbol itu yang sehingga bisa memberikan kekuatan lebih bagi kita. Nah, tapi dia melalui sentuhan itu, sentuhan brand itu, dia langsung paham bahwa seperti ini. Jadi biar tidak bertanya lagi secara langsung, tetapi melalui simbol itu yang disentuh, touchpoint itu disentuh, ada gambaran penjelasan yang muncul lewat sistem daring kah di daerah. Jadi mereka paham bahwa seperti ini kegiatan di sana, seperti ini sarana prasarana yang disiapkan di BPSDM. Oke, seperti itu dulu untuk sementara Pak Budi dari saya. Baik, Pak Hari Pudi, makasih luar biasa sarannya. Mungkin terakhir tadi Pak Badrullah terakhir. Silakan. Saya lagi. Pak Badrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi ide Pak Dr. Budi ini mengangkat topik solusi optimalisasi. Saya pikir ini satu ide smart, CTP, Customer Touch Point ini, solusi dalam optimalisasi penyelenggaraan iklan. Dan saya pikir ini juga selaras dengan apa yang dikembangkan oleh Pak Kaban akhirnya ini tentang learning itu. Cuma sedikit usul saya ke Pak Dr. Budi untuk kembali mengingat konsep CTP itu sendiri, bahwa customer touch point itu adalah any interaction, berbagai interaksi, termasuk pertemuan, tapi di luar non fisik. Jadi saya bacakan di sini, ini dari Laura Peterson, dikatakan begini, a touch point is an interaction, including encounters where there is no physical interaction. Jadi alangkah ganjilnya, nanti kalau orang melihat kita mengangkat ide customer touch point, sementara di dalamnya ada interaksi fisik. Coba Pak Budi nanti, Pak Budi nanti di bagian in trainingnya, kalau ada bagian pre-nya cukup. Di bagian in trainingnya itu, tolong jangan ditampilkan seperti misalnya ruang belajar dan lain-lain. Karena sangat bertentangan antara konsep touch point, customer touch point dengan tadi. Kalau dikatakan bahwa ini adalah hasil implementasi, barangkali iya. Tapi dari implementasi customer touch point sendiri belum tampak, Pak. Karena CTP itu dia punya map. Kalau tidak salah ada 7. Ini ada yang share
ada yang share yang saya kirim. Ini mungkin ditampilkan Pak di bawahnya ini ada map dari customer prosperity itu dari Laura Peterson. Terima kasih banyak Pak Dr. Budi. Setelah bisa keluar dulu Pak dari siapa yang punya ini? Pak Ilham kapan? Hati-hati salah kamar. Bapak Ibu izin terima kasih banyak sebelumnya atas pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu hormati. Tentunya tadi sebelum saya menjawab, Pak Kabel sudah diberikan satu alternatif solusi atau jawaban semuanya. Terima kasih Pak Junaid telah bergabung. Baik, Bapak Ibu saya hormati, izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu, terutama sarannya. Pertama-tama saya terima kasih dulu Bapak Ibu. Dari Ibu Dr. Nuraini, kalau misalkan kenapa pilih 2, sebenarnya bukan pilih 2. Kan saya pribadi maunya banyak. Ini persoalan waktu dan kesempatan itu sehingga 2 yang realisasi. Ada kabupaten lain juga karena bentrok dengan dan mereka, akhirnya saya kenalkan dan Pak Kabar mengatakan bahwa 2 itu sudah cukup dan karena komunikasi di Jakarta, proses itu sudah cukup untuk saya akan saran yang diberikan oleh Pak Ibu, maaf Ibu Dr. ini betul Bu, mohon izin mengenai update data dari Widya Suara itu betul, saya mengakui karena itu dibuat konsepnya jauh sebelumnya. Masukan tentang studio BPSDM betul, itu juga kami rencanakan akan masukkan lagi. Artinya saran Ibu Dokter, insya Allah kami akan masukkan dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa customer touch point yang layanan dengan yang kami buat ini, Bapak Ibu, ini hanya sementara merupakan karya saya dalam rangka perkonsultasian ini saja. Setelah selesai laporannya, saya akan berikan kepada lembaga kita, BPS. Tentunya yang muncul nanti adalah drone-nya Pak Kaban, seterusnya lagi saya. Itu yang saya tentunya ada perbaikan. Dari Pak Dr. teman-teman, kalau bisa di-mute dulu suaranya, yang lain supaya pengganggu. Tidak mau dengar suara. Kalau suara nggak terganggu gampang, cuma di-mute. Terima kasih. Suara agak terganggu. Halo. Halo Pak Budi, silakan. Bu Haji Hasriana Hasan, Dokter. Terima kasih Dokter. Siap, makasih banyak. Baik, saya akan menjawab dulu Ibu Dr. Hasriana Hasim pertanyaan dari Pak Dr. Agustinus. Pak Dr. Agustinus, betul apa yang Pak sampaikan. Sebenarnya Pak, ini saya punya slide. Saya kurangi Pak. Tadinya 13 masalah, itu 13 masalah 13 jadi 7, 5, 3. Nah langsung Bapak betul. Saya yang nggak mengerti semuanya karena keinginannya saya adalah cepat dan penyaringan jawabannya saya melakukan penyaringan secara intensif. Sarannya Pak betul. Kalau misalkan belum sinkron suara dan gambar, bisa jadi barangkali persoalan tampilan kita tidak buka, tapi kalau di YouTube kayaknya bersih saya lihat. Makasih Pak Dr. Agustinus. Dari Pak. Ya betul, semua punya saran itu. Ya diterima. Siap. Pak Arif Malik, Pak Sekretaris, makasih Pak. Saran Pak. Dokter. Beberapa sudah dijawab oleh Pak Kaban tadi. Tapi Arwin, sudah kita diskusi panjang lebar kemarin, dan saya juga mengatakan bahwa ini sifatnya pengembangan, Bapak. Disarankan insya Allah saya akan ambil ketika pada konsep point itu sesungguhnya. Aduh, apa itu suaranya? Aduh. Pak Junaid. Tidak kedengaran.
Ada yang masuk itu. Izin Bapak Ibu. Terganggu sekali, nggak tahu apa itu ya. Mungkin ada teman-teman yang ada teman yang coba-coba itu. Iya. Alhamdulillah. Pak Junaid. Belajar. Ada yang baru belajar jadi kreatif. Dimaklumi aja. Tertuduh yang baru masuk. Dimaklumi aja. Baru belajar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Sugi. Tertuduh baru masuk. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya katakan Tadi bahwa nggak kedengaran ini Pak Budi. ya, alhamdulillah Pak Budi, waktu kita ngomong tentang apa gitu, saya nggak ngerti. Nggak kedengaran sama sekali karena yang kedengaran suara itu. Suaranya suaranya Bu Hamdana juga ada suara kresek-kresek. Baru masuk suaraku. Dia Pak Arwin sudah bagus. Tadi itu ada yang mau masuk. Betul. Belum, baru belajar. Pak Budi. Siap. Pak Budi. Siap. Pak Budi. Pak Idris. Siapa lagi? Sesi berikutnya. Tunggu, belum Pak. Saya sesi berikutnya. Ada Pak Idris tapi dengan Pak Yamin. Nanti saya berikan sesi berikutnya. Tadi Pak Omnya Arwin, Jokowi kasih kesempatan. Ulang sejenak. Tapi Bapak Ibu, betul. Jadi sarannya Pak Arwin, saya katakan terima kasih. Betul Bapak, saya mengatakan bahwasannya perlu dipertegas tentang makna toast point itu. Sesungguhnya di awal saya mencoba menjelaskan apa itu toast point sesungguhnya, walaupun cuma dua slide tayangan. Kalau belum lengkap mungkin pertegas lagi. Memang bisa katakan bahwa ini merupakan langkah awal dan tentunya senantiasa dikembangkan. Terima kasih Pak Arwin. Teman-teman lain, sarannya dari Pak Andi Amin tadi, betul Pak, insya Allah kami akan terbiasa melakukan pengembangan. Jadi pelayanan justru diutamakan, betul Pak. Dan Moanet, itu kami akan tambah lagi. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Haripudin, Tabe. Sarannya Pak Haripudin itu mengenai simbolik brand. Betul Pak, yang ada di kepala saya itu tentang simbolik brand. Tetapi begitu saya mendapatkan pencerahan dari Pak Kaban dengan konsep ini, customer touch point, menurut saya, wah ini kayaknya masuk ini. Jadi yang dimasukkan satu poin saja, saya pusing yang mana mau diangkat, makanya saya mengambil judul layanan penyelenggaraan iklan customer touch point. Inilah customer touch point-nya BPSDM Sulawesi. Tentunya saya mengatakan ini pengembangan Pak, insya Allah. Berikut Pak Hadrullah, izin Pak Hadrullah, katakan kita berbeda pendapat bisa jadi karena saya punya literatur juga ada banyak bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia mengenai konsep sentuhan itu. Justru yang saya melihat sentuhan ada dua. Ada sentuhan yang tadi sudah disampaikan di awal. No, sentuhan itu ada berupa say, ada berupa kanan, berupa sentuhan fisik seterusnya. Jadi kalau kita berbeda pendapat bisa jadi, mohon maaf tidak apa-apa. Tapi saran Bapak tetap saya akan pertimbangkan. Lalu tidak baik, Bapak Ibu yang hormati, izin ada dua penanya terakhir yang akan memberikan saran dan tanggapan dari Pak Idris dan dari Pak Muhammad Yamin. Izin Pak Idris, silahkan Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab salam saya, mudah-mudahan dia terhindar dari corona. Yang tidak menjawab juga begitu. Baik, saya hanya mungkin saran Pak Budi dari sekian banyak yang disampaikan tadi melalui tutorial maupun dan dipaparkan, saya kira. Saya hanya ingin titik poinnya daripada touch point ini sebenarnya adalah kepuasan pelayanan, kepuasan yang diterima oleh customer. Ya, sayangnya saya kira saya tidak menemukan tingkat kepuasan layanan mulai dari pre sampai pada post test yang dilakukan ataupun mulai dari sarana dan prasarana yang siapkan seperti apa tingkat kepuasan layanan oleh customer dan yang dikembangkan oleh BPSDM.
Ya, saran saya kalau memungkinkan ada, ya katakanlah mungkin tingkat kepuasan pelanggan daerah misalnya bisa diberikan bahwa tingkat kepuasan daerah dalam rangka pelaksanaan proses pelatihan di BPSDM seperti apa. Ya, itu aja saya kira Pak Budi. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Makasih Pak Idris, keren banget sarannya. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Muhammad Yamin, silakan Pak. Oke, makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi saya mau maaf karena saya ini terlambat masuk. Sedikit saya mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin saran. Mau pindah-pindah dulu. Ya. Iya. Termasuk karena mungkin saya tidak mengikuti dari awal. Jadi customer touchpoint itu saya sangat setuju dengan Pak Idris tadi bahwa ini adalah suatu bentuk hubungan atau layanan baik customer dengan kita atau misalnya instansi kita atau instansi tertentu. Katakanlah kita seperti ini saat ini. Ya. BPSDM itu tentunya kita inginkan bagaimana layanan kita sebelum misalnya diklat, katakanlah misalnya daerah pada saat mulai konsultasi sampai tahap pemberian jadwal, waktu dan sebagainya, semua ini merupakan poin-poin yang harus kita perbaiki. Begitu juga dengan proses. Setelah proses apa yang kita berikan, poin apa yang dianggap mungkin di situ sebagai penguatan sebagai organisasi kita, sehingga organisasi kita ini betul-betul dilirik oleh customer. Begitu juga setelah layanan, setelah selesai, layanan apa yang kita berikan dan mereka itu juga merupakan sangat terkesan dengan pelayanan yang telah kita berikan tersebut. Nah, inilah barangkali menurut saya poin-poin yang perlu diidentifikasi oleh Pak Budi supaya nanti ini poin-poin yang jadi temuan itu yang layanan-layanan itu yang perlu kita perbaiki. Ya. Begitu juga ketika ke daerah, mestinya diidentifikasi juga apa-apa layanan apa yang mesti diberikan oleh daerah itu terhadap customer-nya, sehingga ini benar-benar menjadi sesuatu brand yang menarik bagi customer. Itu yang berkali yang perlu saya sampaikan dan mungkin sekali lagi Pak Budi bisa berikan sedikit penjelasan mengenai temuan-temuan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yamin di dua Omnya Jokowi itu. Menarik ini dari Pak Idris. Temuan inspektorat ya. Dari Pak Idris dan Pak Yamin, betul Pak. Jadi memang kalau bicara tentang customer touchpoint itu kita fokus kepada pelanggan, betul Pak. Jadi arti kata customer touchpoint ini kan sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menyentuh, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Yang disarankan oleh Pak Yamin, betul Pak. Jadi sebelum pelaksanaan diklat, tentunya ada layanan yang diberikan. Ketika berlangsung diklat ada layanan diberikan, dan pasca diklat layanan. Makanya saya menyatakan bahwa apa yang kami tawarkan ini sebenarnya merupakan langkah awal, semacam pengembangan untuk ditindaklanjuti nantinya. Saran-saran Bapak Ibu yang terhormat, saya sudah catat, insya Allah ini merupakan bahan saya juga, nanti saya akan rangkum untuk saya masukkan dalam laporan yang saya akan buat nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada barangkali tanggapan saran yang saya hormati dari Bapak Ibu? Saya? Ya, Pak Saya Ibu. dari Bu Sri. Ibu Dokter Sri, silakan Ibu Sri, Ibu Dokter. Oke, iya. Aduh, luar biasa ini. Luar biasa Pak Budi, Pak Dokter Budi untuk jenjang lebih tinggi lagi untuk meraih posisi Widya-Suara Utama, Pak. Ya. Memang tidak gampang untuk meraih Widya-Suara Utama, Pak. Banyak jenjang yang kita lalui termasuk perkonsultasian ini, Pak. Ya. Nah, dari judul yang Bapak kemukakan tadi sangat bagus sekali, dan untuk ke depan BPSDM saya kira kalau memang kita komitmen dengan berbagai hal yang untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya, bagus sekali, Pak. Cuman barangkali satu yang saya perlu garis bawahi di sini adalah bagaimana komunikasi kita dengan kabupaten kota, Pak, yang begitu familiar sehingga mereka juga tidak ada tekanan, dan juga kita melakukan sesuatu hal yang lebih positif lagi. Contohnya, Pak,
ada beberapa aturan yang sebenarnya kabupaten kota tidak bisa lakukan karena memang sih kita kan mitra Pak. Jadi sesuatu hal yang kita tidak bisa tekan ke bawah karena kita dari kabupaten dengan provinsi itu satu mitra dan tidak boleh ditekan. Kenapa? Karena sampai saat ini beberapa kabupaten kota yang belum masuk ke BPSDM untuk bekerja sama. Termasuk ada kalau tidak salah ada 2-3 kabupaten yang tidak kerjasama. Nah ini barangkali satu tugas berat kita, bagaimana kita melobi sehingga mereka berkiblat ke kita. Kenapa Pak? Karena kalau kita lihat mereka itu berkiblatnya ke LAN. Sementara LAN itu adalah lembaga diklat, lembaga pembina kediklatan. Jadi ya lembaga pembina kediklatan. Jadi nah ini yang barangkali tugas kita selaku WI, bagaimana 24 kabupaten kota itu, bagaimana 24 kabupaten kota ini bisa kita rangkul tugasnya dalam satu utama sistem. Pengkonsultasian. Iya, jadi itu Pak barangkali dan mungkin bisa sebagai saran bagaimana ke depannya dari 24 kabupaten kota itu bisa satu payung. Ya, tugasnya WI utama itu Bu. Iya, nah karena Anda kan mau ke utama, Pak. Iya. Nah, ini dia tugasnya yang mau ke utama. Saya. Iya. Anda ini mau ke utama, makanya. Ya, jadi itu Pak Budi. Jadi mungkin bisa dimasukkan di dalam laporan Bapak bagaimana kita merangkul 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan bisa satu payung dengan kita. Itu Pak saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Asli Hasyim. Ibu sampaikan tadi luar biasa. Jakarta mau nanya di Jakarta. Kenapa ada suara Jakarta mau nanya. Ini sengaja ya ada musiknya? Iya. Oh begitu. Baik, Pak Budi izin. Ya, sebelum saya serahkan kepada Ibu Pasti musiknya Pak Arwin itu. Musiknya Pak Arwin masuk. Suara ini, oke, makasih. Kalau ada yang masuk pasti kacau. Musiknya Pak Tolong Arwin ya siapa yang suka miss call itu. Iya Pak ini Pak Tadi ini. ada 5 orang yang miss call. Kan keluar masuk. Saya 5 orang miss call. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sengaja miss call supaya ini jadi berhenti. Betul. Baik, saya mau Satunya. bicara sedikit dulu kepada Ibu Dr. Mas. Ya lanjut Pak Budi, lanjut. Betul Ibu Dokter, apa yang Ibu sampaikan bahwa komunikasi intens itu perlu. Makanya saya katakan tadi dalam paparan itu bahwa sentuhan itu sebenarnya bukan sentuhan audio, fisik, gambar, sentuhan komunikasi langsung, betul yang disampaikan tadi. Jadi, ya, betul. Ya. Moderator, instruksi. Iya, silakan. Instruksi moderator. Silakan, Pak. Jadi miss call sudah 3 orang ini, gimana caranya ini? Ya. Sudah 3 orang miss call saya. Nanti. Baik, kalau begitu, ini dulu saya punya jawaban. Saya mau sampaikan dulu kepada Ibu Dr. Santi dari Jakarta. Memberikan tanggapan saran. Kami butuhkan sekali dan ini juga bentuk kerinduan kami buat Ibu Dr. Santi. Silakan Ibu Dr. Santi dari Jakarta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang bergabung di sini. Cantik ya. Sebagai keluarga besar. Silent. Halo, terima kasih. Ya. Rindu. Selamat datang. Iya. Jadi Pak Budi mengenai iya Ibu. Nanti tambah manis. Mengenai touch point itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Pak Kaban tadi bahwa kita itu mengadopsi dari Garuda Indonesia. Jadi touch point itu bagaimana kita bisa menyentuh hatinya gitu. Seperti lagunya Ari Lasso menyentuh ke hatinya berarti itu menimbulkan satu kesan yang oke yang tentu hati.
Sehingga touch point yang ditawarkan Pak Budi ini adalah merupakan suatu pelayanan yang akan diberikan dan harapan kita kepada user. Jadi bukan saja sekedar mencari baru, tapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka itu ada value, ada suatu hal yang tertinggal di hati mereka sehingga mereka itu merasa nyaman, merasa memiliki, dan ingat bahwa pelayanan yang diberikan BPSDM Sulsel itu singgah di hatinya. Jadi kan touch point berarti menyentuh sesuatu hal yang penting. Jadi mereka pulang ke daerahnya, mereka ingat bahwa oh ternyata Widya suaranya sangat baik, sangat care, sangat apa, demikian pula yang lainnya. Jadi itu yang menjadi poin mereka, sehingga bagaimana kita bisa memberikan value atau memberikan nilai, dan itu akan mereka ingat kapanpun. Jadi misalnya kepada pengguna-pengguna fasilitas kita, mereka ketemu kita di mana saja, entah di pasar, di mana, dia akan ingat bahwa oh masjid pelayanan yang paling baik itu di BPSDM karena ada sesuatu hal yang unik. Sehingga kalau menurut saya Pak Budi, karena ini akan diterapkan ke beberapa kabupaten kota, mohon dibuka peluang karena masing-masing BPSDM itu memiliki keunikan tersendiri. Betul. Misalnya BPSDM Sulsel yang akan dijual adalah misalnya frontlinernya, orang yang di depan pelayanannya, atau ada nilai-nilai seperti tadi yang disampaikan Sipaka lebih, dan sebagainya. Jadi mohon dibuka peluang kepada daerah-daerah untuk kira-kira value apa atau nilai apa yang ingin akan mereka jual, sehingga itu bisa menjadi suatu hal pelayanan yang terbaik yang akan diberikan kepada customer mereka. Itu yang dimaksud dengan touch point. Terima kasih sudah artinya dengan poin yang ada di mudah-mudahan BPSDM tetap terus berjalan. Touch point itu kelanjutan dari pelayanan prima yang diberikan. Keren. Nanti tambah manis memaknai kebutuhan keren banget pelanggan. Tanggapannya dan menjadi perhatian serius dari saya selaku. Saya kira sinkron dengan harus dua rius itu. Sinkron dengan kualitas sekolah. Pak Harifudin. Termasuk guru. Pendidikan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan penguatan pendidikan karakter. Ini apa ini? Membantu Pemda dalam pemenuhan. Siapa yang bicara? Garwin. Oh, Pak Mustamin itu. Bukan. Belum. Peserta belum ada. Peserta baru. Dulu. Ya, masih mendengar dulu. Mana moderatornya, Kak? Iya, baik. Ada suara? Halo. Dari siapa ini? Suara itu. Kabupaten kota atau yang mewakili. Ini kayaknya rekaman deh. Dan secara kelembagaan jadinya. Kami atas nama keluarga besar. Apa itu? Panjangan tangan Kementerian Kemendikbud menyampaikan penghargaan. Kemendikbud. Yang ada. Bukan saya. Orang saya lagi di luar. Pak soalnya pindah-pindah tempatnya. 3 kali pindah itu. Halo, saya di sini. 3 kali pindah-pindah Pak Arwin. Saya kira kalau nggak efektif kita lift aja ini. Mohon efektif nggak ini? Ada suara yang berbunyi didorong. Iya, soalnya sudah waktunya kita berjemur ini. Ya. Oh ya, sudah jam 10 ini. Berjemur atau dijemur? Baik, Bapak Ibu. Izin. Ya. Bapak Ibu yang saya Iya, tolong Pak Budi diatur kembali. Ya. Iya. Ada suara ini? Kalau memang sudah harus di closing, sudah banyak masukan, ada Pak Kaban bisa kita minta petunjuknya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu selesai Tommy juga. Sudah direview aja, direview. Iya, baik. Review aja Pak Budi. Lanjut ya. Ada informasi. Apa itu? Ada suara. Kebijakan. Ada suara liar itu tadi. Mic-nya mute dulu, kita serentak mute aja. Iya, serentak. Bapak Ibu Mute semua. Mohon semuanya serentak mute. Ya, ada keluarkan suara itu. Tidak ada suara dulu. Oke. Masih ada Ya, aman. Alhamdulillah.
Enggak, suaranya tadi, suara mau di-mute dulu. Pastikan Ya, Pak Mus ada suara. Oke, aman. Oke, sudah aman. Oke. Pak Mustamin, tolong mute dulu, Pak. Izin. Ya, siap. Aman. Tolong di silakan. mute dulu, mute. Teman-teman, mute dulu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semuanya mengikuti seminar pada hari ini. Tanggapan, saran dari semua teman-teman yang berikan, alhamdulillah saya sudah catat Bapak Ibu yang saya hormati. Ini menjadi perhatian besar dari saya selaku yang melaksanakan seminar pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwasannya customer touch point ini seperti tadi Anak kami menyampaikan, kita lagi menjual ceritanya. Jadi konsepnya kita lagi menginformasikan kepada siapapun bahwa kita BPSDM Provinsi Selatan memiliki seperti ini. Terakhir dari Ibu Santi, betul Bu, kita memiliki sesuatu sentuhan yang luar biasa. Apa sih di antara tos itu yang mana yang paling menarik yang kita akan jual? Saya setuju dengan saran tersebut. Jadi sesungguhnya saya cuma menyampaikan secara umum. Ini loh touch point daripada BPSDM Provinsi Selatan. Harapan saya ke depan, insya Allah salah satu atau beberapa di antara tos itu yang akan menjadikan sama. Saya setuju dengan ada tadi teman-teman menyampaikan bahwa contoh Widya Suara ketika mengajar misalkan bagaimana dia memberikan sentuhan terbaik kepada peserta sehingga tersimpan di benak. Harus ada kesannya ya. Widya Suara ini BPSDM Sulsel senyum, rapi. Iya, betul. Iya, senyumnya kayak Pak Budi gitu kan. Terima kasih, Pak. Supaya ada kesannya. Betul. Jadi betul yang saya catat itu menarik sekali. Yang tersimpan di hati. Tadi Bapak Ibu bilang, simbolik brandnya yang nyangkut. Yang nyangkut, yang tersimpan di benak. Orang sebenarnya, orang bilang begini, cicemi lompi, cicemi lompi. Artinya mau terus. Mau terus masih dia. Masih mau. Artinya senantiasa mau poin dengan BPSDM Provinsi Selatan karena memang sesuatu yang unik, ada sesuatu yang lebih yang ada sentuhan frontliner. Ada sentuhan frontline-nya bagian terdepan itu yang membuat orang untuk datang. Jadi ceritanya bisa kalau barangkali orang sudah lihat senyumnya Pak Budi pasti orang semua terkesan gitu. Terima kasih banyak terus yang saya kita kasih contoh yang benar gitu kan biar mengadopsinya nanti enak gitu. Terima kasih. Saya salah satu ini Pak Erwin. Ya, saya mau menyapa ada peserta baru yang terima kasih Pak Dr. Mustamin, Ibu Dr. Justina Ranjetalu, Pak Andi Hamdani saya lihat bergabung, Pak Abdul Nasir dan tadi. Alhamdulillah Ibu Dr. Adija juga. Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati atas kesempatan semuanya deh. Udah deh minum Waalaikumsalam. Tapi nggak pernah Pak disapa Pak Budi. Ibu Hamdana yang cantik. Hamdana. Dari awal bergabung. Dia disebut satu persatu semua. Fadil tadi sempat. Ya, sama kecuali saya. Atas cara lainnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lihat teman-teman sudah banyak yang keluar untuk berjemur. Ini hari berjemur. Sudah pukul 10 lewat 40 menit. Saya yakin akan kita Pak Budi masih 24. Ya, Pak Agus? Masih 24. Kenapa Pak Agus? Sudah setengah 11 nih. Partisipan. Berjemur orang tuh. Berjemur orang setengah 11. Terima kasih saya ucapkan tentunya kepada semua. Masih bisa berjemur kan? Masih bisa. Pak Andi Amrika Raka yang lagi bertugas di. Oke, mari kita olahraga kalau Budi. Ada Pak Iqbal dari Lan Jakarta. Ada dari Pak Iqbal. Oh, dari Pak Iqbal. Terima kasih banyak Pak Iqbal bergabung dengan. Pak Iqbal. Iya Pak Iqbal, makasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana gambarnya Pak Iqbal? Muhammad Iqbal Fadil. Gambarnya Pak Iqbal. Gambarnya Pak Iqbal masih belum bergoyang.
Mana Pak Iqbal? Pak Iqbal. Ada tadi? Tadi ada. Gambarnya Pak Iqbal. Oke, mantap. Ya. Iya. Cari sendiri bagus, tinggal di makasih banyak sorot itu. Jadi kalau saya begini Oke, orang kemudian mantap. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu. Halo. Yang jelas hari ini sangat luar biasa. Banyak orang pakai baju batik tapi bawahnya celana pendek. Kok celana pendek. Ya, syukur-syukur kalau masih sempat pakai celana. Yang penting pakai baju. Syukur kalau bisa pakai celana. Sempat baju sudah tidak ada. Dia atas pencitraan ya. Saya nggak pakai celana. Pencitraan bawah nggak tahu tuh bagaimana. Yang penting pakai baju Pak, intinya Pak. Iya. Coba Pak Budi ini batiknya bagus di atas. Kalau di bawah coba apa di bawah? Iya. Wah, dapat. Oh iya. Awe. Ini tidak ada suaranya. Aduh. Bagus. Coba ini kita yang bagian merah ya. Luar biasa ini, alhamdulillah. Ibu Kita berjemur yuk. Pergi ke toilet. Halo. Itu Pak Iqbal masuk. Muhammad Iqbal, sampai Iqbal masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ucapkan terima kasih udah diundang. Terima kasih Pak. Seminar. Iya. Ya, alhamdulillah saya juga sedang berjuang ke utama. Sedang ikut sudah seminar latihan WI tinggi. Sama-sama Pak Iqbal, sama-sama. Ya semoga semuanya sehat. Bapak belum seminar. Belum. Terima kasih Pak Iqbal. Baru buat rancangan. Iya, sama-sama. Lagi berjuang. Dengan saya. Lagi Pak Agus menyusul juga. Judulnya belum ada. Pak Agus menyusul. Tak lama lagi. Pak Agus nanti ya. Judul itu, kehilangan judul. Ya semoga sukses semuanya. Mana buahnya tidak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, sudah download. Cepat utama Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Amin. Ada Ibu Eni. Ya. Pak Tunggul, selamat datang Pak Tunggul. Selamat bergabung Pak. Siap. Pak Tunggul. Ada juga Pak Pak Tunggul ya. Pak. Apa komennya Pak Tunggul? Prasojo. Baik. Tanya Imam Prasojo. Oke Pak Budi. Ya, baik. Oke. Baik, salut. Jangan dulu. Sebelum saya closing, saya mau menyapa terakhir. Terima kasih kepada Dr. Agustinus, Ibu Dr. Siti Nuraini, Pak Dr. Andi Amhirdin, Pak Idris, kemudian Pak Idris, Ibu Lendra, Pak Arwin Malik, Pak Dr. Mustadi, Pak Andi Amerika Raka, Pak Haji Bahrudin, Ibu Dr. Tina, Ibu mana pindah lagi nih. Dr. Santi, Sejo, Lupa makan lagi toh. Pak Badrullah, Ibu Hamdana, masih Ibu Hamdana yang cantik, tentunya Pak Dr. Erik, dan semua teman-teman yang telah bergabung. Mohon maaf tadi disebutkan namanya satu persatu, tapi alhamdulillah sering saya screenshot nama-nama dan wajah Bapak Ibu dalam seminar online ini dalam bentuk tidak disebut nama saya Pak Budi. Ya, Pak Budi tidak disebut nama saya. Pak jawab sudah tadi Pak. Mas Firman. Siap. Ya. Anak muda ya. Oke. Ya Pak Budi. Siap. Terima kasih. Satu kampung. Tunggu dulu Pak Budi. Siap.
Pak Budi. Pak Agustin. Kakeknya anak muda. Tunggu dulu Pak Budi. Iya. Saya tuh ingin ngomong dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal. Oh, Pak. Aja. Ya, saya lagi sama-sama jenjang tinggi tuh. Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Ada nih. Pak Iqbal keluar nih. Sudah keluar. Sudah keluar Pak. Pak ada Bapak, telepon aja. Oke Pak Bu Budi, Iqbal close. saja. Ya, Pris saja Pak Telepon aja Agus. langsung. baik. Ya betul, efektif Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bahar, mana Pak Bahar? Ngomong sama saya. kita semuanya yang telah bergabung pada kesempatan seminar ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak janji nanti snacknya sudah di lockdown. Gosek, goput. Gosek nih, Gojek, GoFood. Sri, Bu ada Pulsa mau habis ini. Insya Allah. Jelas, sekarang ini namun kita bertemu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Nanti Aku selesai udah habis lockdown. deh. Waduh, itu sudah habis. Sukses Pak Budi. Sukses. Mana snack? Mana snack? Ya, Mana nanti. snack? Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, para teman-teman yang bisa untuk di close dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, Pak Budi. Kirim voucher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Salut. Dilarang bersentuhan, tapi tunjau boleh.